perkenalkan nama, usia, dan juga asal kamu. Halo, nama aku Dayu, aku usia 19 tahun dan asal aku dari Bali. Namaku Diana, aku berasal dari Flores, usiaku 19 tahun. Aku Johannes Napitupulu dari Ambon, umurku 19 tahun. Perkenalkan, nama aku Christine Ferbina Ginting, usiaku 20 tahun, asalku dari Kabanjahe. Namaku Ray, usiaku 20, asalku dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Olsen Invin, saya berasal dari Pekanbaru Riau, saya sekarang berumur 21 tahun menuju 22. Nama gue Geralda Giovit, biasa dipanggil Gio, dan sekarang gue di 20 tahun. Aku asal dari Tangerang, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama aku Riris Adilina Manulang. Umur aku sekarang 20 tahun. Aku asal dari Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara tepatnya. Pabrik. Tempat gue banyak banget pabrik. Panas pastinya, Medan kan. Itu pasti panas, itu terkenal banget. Lebih ke arah minyak sih ya. Kalau misalnya teman-teman nanti pergi ke Pekanbaru Riau, itu nanti bakal mungkin awalnya bakal bingung karena pertama tuh areanya tuh seolah-olah terbagi. Jadi kayak ada yang area perhutanan, ada area kota. Nah, yang area perhutanan itu full sawit semua. Makanya itu Riau itu kalau nggak salah termasuk salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Mungkin pantai ya, karena banyak banget pantai di Bali. Dijuluki dengan nama Kota Pahlawan. Banyak dibilang kota dingin gitu sih. Komodo. Kalau misal biar orang-orang lebih tahu aja, daerahku tuh deket sama Banda Neira. Senang sih karena aku bertemu sama teman-teman dari berbagai daerah. Paling aku ngerasa sepi karena di Ambon itu rata-rata orang-orang pada di mana-mana tuh klaksonnya di mana-mana, kayak misalnya lampu merah, di jalanan pun biasanya udah klakson, tapi di sini sepi banget. Jadi aku rasanya tuh hening banget. Sebenarnya agak sepi sih karena selalu di rumah kan rame-rame, tiba-tiba sampai di tempat orang gitu sendirian gitu. Pas pertama kali ke Jogja sepi aja. Ya kan nggak punya teman ya awal gitu kan. Orang-orangnya dan kotanya sih lebih tepatnya, dua-duanya. Mungkin lebih ke arah excited mungkin ya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya gue ke Jogja, tapi untuk alasan pendidikan dan untuk tinggal dalam waktu yang lama ini pertama kali dan kaget. Benar-benar kaget. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku ke Jogja, cuman ini kali pertama aku merantau, jadi deg-degan banget. Ya, ini Jogja, gitu. Oh, aku udah di Jogja ya, gitu aja sih. Oke. Culture shock-nya, ya kan aku sendiri asalnya dari Surabaya ya. Kita itu kalau ngomong cenderungnya kasar gitu. Tapi kalau di sini ya lebih sopan gitu. Itu aja sih. Yang benar-benar bikin gue kagetnya itu adalah yang pertama kalau misalnya di lampu merah gitu. Kalau di tempat gue, di pas lampu merahnya itu banyak banget klakson. Lampu kuning juga banyak banget klakson, bahkan sampai dengan lampu hijau itu banyak banget yang nggak sabar untuk bisa melaju. Sedangkan kalau di sini lebih tertib gitu di lalu lintasnya. Misalnya lampu merah, di jalanan pun biasanya udah klakson, tapi di sini sepi banget. Jadi aku rasanya tuh hening banget. Awalnya sebenarnya aku ke Jogja, aku belum tahu Kliti itu apa sebenarnya dari awal di Jogja. Sampai waktu mulai keliling-keliling, sempat ada salah satu supir Eagle Car. Nah, dia itu sempat sering kali ngebahas tentang banyaknya orang mati di jalan. Nah, itu kan agak deg-degan kan ya. Jadi sempat dibahas-bahas juga itu kenapa ternyata Kliti. Nah, di situ aku juga bingung Kliti itu apa sih sebenarnya. Di searching, oh ternyata gini toh. Itu makanan karena sebenarnya Kabanjahe ini tuh 2 jam dari Medan, jadi kurang lebih tuh makanannya pedes-pedes, sedangkan sampai Jogja kayak makanannya manis gitu. Makan soto nasinya dicampur. Karena makanan di daerah aku sama daerah Jogja itu berbeda. Kalau di Jogja itu kan makanannya kan manis-manis ya, tapi kalau di Medan itu enggak. Dia spesifiknya itu kayak pedes-pedes gitu. Makanannya itu manis-manis, sedangkan kalau di daerahku itu kan asin gitu ya, jadi agak kurang sih menurutku. Let it flow aja, terus kayak misal sama teman-teman, aku sama teman-teman ya paling explore Jogja, jalan-jalan ke Alkit, jalan-jalan kemana-mana gitu sama teman-teman. Temen ya? Ya. Mungkin
yang kayak ngomong sama orang-orang teman-teman sama-sama yang suku Jawa di sini gitu, kayak ngikut mereka, kayak misalnya ada orang lewat nyapa aku juga ikutan nyapa gitu-gitu, lama-lama ikut-ikutan gitu sih. Ya udah let it flow aja gitu. Mana tuh let it flow? Let it flow-nya ya udah ngikutin aja kan. Awalnya yang nggak punya teman tiba-tiba punya. Bukannya aku bilang banyak gitu ya, cuman punya aja sih gitu. Caraku sih mungkin bergabung sama teman-teman yang berasal dari Yogyakarta untuk cari info kayak Jogja itu kayak gimana gitu. Mulai dari kampusnya dulu. Karena emang udah kelamaan di rumah, apalagi karena pandemi, jadi mau nggak mau harus terbiasa untuk aktif selama beraktivitas, mau itu kuliah, mau itu kegiatan kampus lainnya. Kalau bisa sih seaktif mungkin, biar tidak ketinggalan info baru, atau misalnya nggak punya teman lah, takutnya gitu kan. Sebenarnya ya jalanin aja gitu, ikut alurnya aja supaya bisa beradaptasi sama teman-teman yang lain. Nggak ada cara yang spesifik, tapi ya udah dijalanin aja gitu. Jadi aku pertama kali beradaptasi itu sama teman-teman aku di Batak, satu culture gitu. Jadi aku nggak terlalu sulit sih. Aku lihat juga teman-teman aku di sini di berbeda daerah itu nggak sulit juga untuk diadaptasi gitu. Nada suara mungkin ya. Kalau di sini tuh aku sering ngomong kan sama temanku kayak Jun kayak gitu misalnya. Itu kayak dia ngerasa mungkin kayak agak marah gitu ya. Sedangkan kan orang-orang di sini tuh kan kayak Jun gitu loh. Intinya lebih lembut aja gitu kalau orang di sini. Suaranya sih, nada suaranya tuh kalau misal di daerahku di Ambon itu suaranya pada keras-keras lantang semua, tapi kalau di sini ya halus kayak mari Mas, mari Mbak. Kalau di sana woi gitu. Ngomongnya keras gitu kan, apalagi NTT gitu, tau lah kayak gimana. Terus kalau di sini tuh ngomongnya halus banget, jadi kayak ya itulah yang buat susah untuk beradaptasi gitu juga sih. Kalau di Medan itu penggunaan klakson itu sering banget. Itu karena orang-orang itu memang sifat-sifatnya itu bukan kasar sih, tapi nggak sabaran. Tapi kalau di sini tuh orang-orang udah sopan, terus penggunaan klakson pun jarang gitu. Pokoknya ramah juga di setiap jalan, walaupun kita nggak lihat papasan itu selalu senyum, sapa gitu. Jadi aku itu sih perbedaannya gitu. Surabaya itu kebanyakan makanannya itu asin, pedas, gurih gitu. Kalau Jogja itu manis, dan aku ya kurang suka sih kalau manis. Tuh. Terus juga kalau perbedaan di luar, contohnya kayak ketika berkendara itu orang Jogja itu nggak asal klakson gitu. Kalau Surabaya itu, waduh, nggak aturan sih. Tiap kali aku lewat, siapapun orangnya biasanya selalu nunduk gitu kan. Nah, di Pekanbaru tuh hampir nggak pernah. Paling nyapa, paling kayak bang, oh oke, udah. Tapi nggak setiap orang. Sementara di Jawa ini kayak hampir setiap kali ada orang lewat, kalau tatapan pasti nunduk. Nggak tahu kenapa. Tata lalu lintasnya juga sih, sama masyarakatnya juga yang benar-benar lebih tertib dan dengan kesadaran diri mereka sendiri itu mau untuk menaati peraturan lalu lintas, dan itu bagus banget buat dicontoh dimanapun. Kalau di Jogja itu pantainya jauh. Kalau di Bali 5 langkah dari rumah udah sampai. Dadah. Thank you.